kembali dengan pagi saat ini, dan saya akan persembahkan satu pujian kepada Tuhan. Engkau Bapa lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, yang baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ku yakin, ya selalu sertaku, ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, yang baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku, ya baik bagiku. Haleluya. Tuhan, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur pada hari ini kembali kami ada karena kami dipelihara Tuhan, karena kami dilindungi dan diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya seluruh umat Tuhan, bahkan secara khusus jemaat GPI Pusaka Negara, Tuhan sudah pelihara mereka semua sampai saat ini. Kami kuat dan kami merasakan kesehatan ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu, agar supaya firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pembacaan pagi hari ini Mazmur 81. Mazmur 81 ayatnya yang ke-17. Firman Allah saya akan baca berbunyi sebagai berikut. Mazmur 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu ku akan mengenyangkannya. Sekali lagi, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang sangat indah buat kita anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepadanya. Haleluya. Janji Tuhan sangat indah. Janji Tuhan ini sangat luar biasa.
Janji Tuhan ini adalah janji yang tidak mungkin akan Tuhan batalkan. Tidak mungkin Tuhan tidak akan laksanakan. Karena setiap janji Tuhan itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan yang tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan buat kita sebagai umat Tuhan. Dikatakan bahwa tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Ini Allah berbicara tentang pemeliharaan Allah. Pemeliharaan secara khusus tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan memang itu sangat luar biasa. Dia menjadikan hal-hal yang sangat indah buat anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi situasi yang semakin sulit, Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umatnya yang setia kepada Tuhan. Dalam ayat ini kita bersyukur karena sampai pada saat ini saya percaya kita tetap mempertahankan hidup kita sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan yang sudah keluar dari kegelapan. Umat Tuhan yang melaksanakan perintah Tuhan. Umat Tuhan yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah pengertian daripada umat Tuhan. Umat Tuhan artinya adalah orang-orang yang sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka sudah meninggalkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keluar dari kegelapan untuk datang kepada terang. Siapa terang itu? Terang itu bicara tentang Yesus sendiri. Yang sudah datang pada terang, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Puji Tuhan. Dan ayat ini memberikan satu jaminan yang sangat luar biasa buat kita. Menghadapi keadaan akhir zaman ini kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan hidup. Tetapi kita lihat dalam ayat ini bahwa firman Allah katakan, tetapi umatku akan kuberi makan. Tuhan bicara tentang pemeliharaan Allah yang lengkap. Selain daripada masalah ekonomi, Tuhan akan berikan kita pertolongan. Tuhan akan berikan kita kemampuan. Tuhan akan berikan kita selalu kekuatan dalam keadaan situasi apapun. Karena Allah itu adalah Allah yang suka memberi pertolongan kepada umat-umatnya. Walaupun secara khusus ayat mengatakan bahwa umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan itulah satu jaminan Tuhan. Tetapi ada begitu banyak kebutuhan kita sebagai orang yang percaya. Selama kita di dunia ini, kita perlu makanan. Itu kita pastikan bahwa Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita. Selain daripada itu, kita perlu kekuatan. Kita perlu perlindungan. Dan itu Allah berkata dia akan memberi apa yang kita butuhkan, termasuk perlindungan, termasuk pertolongan, termasuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan itu janji Tuhan buat kita umat-umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Walaupun keadaan semakin berat kita hadapi hari-hari ini, percayalah pemeliharaan Tuhan yang lengkap. Tuhan akan nyatakan buat kita sebagai umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mari kita tempatkan diri kita sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, yang tidak menyerah dengan situasi yang ada. Karena itulah yang akan membuat Tuhan selalu tertarik melihat kita anak-anak Tuhan yang tetap bertahan, yang tetap setia, yang tetap mengasihi Tuhan walaupun menghadapi banyak persoalan. Luar biasa ayat yang mengatakan, umatmu akan kuberi makan gandum yang terbaik, bukan yang buruk, tapi yang terbaik yang Tuhan beri buat kita, buat anak-anak Tuhan. Haleluya. Sering saya singgung dalam renungan pagi. Burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Apalagi anak-anak Tuhan. Burung-burung Tuhan siapkan tempat untuk tempat berteduh. Apalagi anak-anak Tuhan sebagai makhluk, sebagai manusia, ciptaan Allah yang termulia. Haleluya. Itulah sebabnya marilah kita tetap jalani hidup ini dengan selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan.
jalannya hidup ini dengan selalu meminta pertolongan Tuhan, agar supaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita akan tetap melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kata firman Allah selanjutnya bahwa dikatakan, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan. Kata mengenyangkan di sini adalah berbicara tentang memberikan kepuasan. Keadaan dunia memang tidak memberikan kepuasan buat manusia, ya. Tetapi firman Allah mengatakan buat kita anak-anak Tuhan, Dia akan kenyangkan kita. Kita akan dipuaskan oleh pemeliharaan Allah. Ada ayat yang mengatakan Dia akan memberikan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Madu berbicara tentang manis rasanya. Madu itu pasti manis, dan Dia akan pelihara anak Tuhan dengan keadaan yang sangat indah dan sangat menyenangkan. Madu juga berbicara tentang firman Tuhan, karena firman Allah diberikan madu yang memberikan kesegaran, yang memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat madu di dunia ini sangat digemari oleh banyak orang untuk menyehatkan, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran dalam tubuh manusia supaya segar. Itu madu. Firman Allah lebih manis daripada madu. Dan marilah kita senang mendengar firman Allah. Kita senang melakukan kebenaran firman Allah. Karena dengan firman Allah kita akan mendapat satu kesegaran lewat firman Allah. Keadaan dunia bisa berubah. Dunia bisa membuat kita susah dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah bagaikan madu yang tetap Tuhan berikan kepada kita, agar kita merasakan kekuatan, kesegaran, tetap bersuka cita dalam kita memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Begitu banyak manusia sekarang merasa tidak berdaya karena situasi yang ada. Ingat firman Allah, bagaikan madu yang Tuhan berikan buat kita. Nikmatilah firman Allah. Firman Allah itu luar biasa. Firman Allah itu memberikan kita kekuatan. Firman Allah itu memberikan kita kesegaran di tengah-tengah keadaan yang sangat berat. Pastikan firman Allah itu akan menguatkan kita, memberikan semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Maju terus iring Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan virus yang kita hadapi hari-hari akan berakhir. Tapi satu perkara, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Ada pemeliharaan Allah. Virus boleh silih berganti datang melanda dunia. Karena memang seperti itu yang Tuhan izinkan untuk manusia alami. Tetapi dengan itu membuat anak Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Dengan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, semuanya ada maksud Allah buat manusia ciptaannya itu, agar ingat kepada Tuhan, pencipta serba sekalian alam, agar tetap menghormati Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita agungkan dalam dunia ini selain pada kita agungkan Tuhan, tetap muliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi. Tetaplah setia, menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi yang semakin berat, supaya nama Tuhan itu dimuliakan, supaya nama Tuhan itu disenangkan lewat sikap kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kita sepanjang hari ini. Apapun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah menikmati pemeliharaan Allah. Dia akan berikan kita gandum yang terbaik. Dia akan memberikan kita madu yang sangat luar biasa menyegarkan kita. Dan Dia akan mengenyangkan kita. Dia akan berikan kita rasa puas. Karena itulah jaminan Allah buat kita semua anak Tuhan. Haleluya. Maju terus iring Tuhan. Tetap kuat, tetap setia, tetap semangat menjalani hidup ini. Dan kita percaya Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita. Situasi apapun, tetaplah berserah pada Tuhan, tetaplah agungkan Tuhan, tetaplah senangkan hati Tuhan.
Dia baik, Dia beri yang terbaik buat kita. Setiap gerak gerik kita adalah kebaikan Allah. Nafas kita adalah kebaikan Tuhan. Setiap persoalan yang kita hadapi, kita dapat melihat kebaikan Allah. Dia berikan kita kemenangan. Haleluya. Dan berkaitan semua, tetap kuat dari hidup ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Jangan kita goyah, tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan berkati kita berdoa firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Janji Tuhan buat kami, Tuhan tetap pelihara kami dalam situasi apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih meneraikan firman-Mu. Ajar kami untuk terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Keadaan apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami terlalu yakin pemeliharaan Allah yang luar biasa untuk kami anak Tuhan di dalam kami mengiring akan Tuhan. Kami menjalankan kehidupan ini setiap hari, terutama tetapkan dan teguhkan iman kami, tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Kami serahkan umat-Mu sepanjang hari ini, sertai mereka saat mereka melangkah ke pekerjaan, ke toko, ke perusahaan, di kantor dan lain sebagainya. Bahkan mereka yang melaksanakan aktivitas di rumah masing-masing, kami terlalu yakin pemeliharaan Allah menyertai umat-Mu semua. Lindungi dari semua mara bahaya, penyakit, virus yang ada hari-hari ini yang masih tetap mengancam negara kami, bahkan dunia pada umumnya. Lindungi semua umat-Mu Tuhan, pelihara dan jaga dan tutup dengan darah-Mu yang berkuasa. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai pada saat umat-Mu keluar dan masuk, mereka dipelihara oleh Tuhan. Demikian kami tanpa sekeluarga, pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa menjadi bahagian kami. Lawat umat-Mu yang sakit, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka kesembuhan, beri mereka kemenangan, mereka dipulihkan, mereka boleh pakai hidup kita selalu mengagungkan nama Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap jemaat yang sedang sakit. Mungkin di rumah masing-masing, ada di rumah sakit. Lawat satu persatu dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ada rekan-rekan hamba Tuhan mungkin yang sakit, lawat dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami dari ancaman virus yang masih melanda. Selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati negara kami, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden menjalankan tugas. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Selamat kami. Haleluya. Amin.